Di zaman kita doktrin ada sense negatif karena doktrin itu seolah-olah kamu nggak perlu tahu kenapa, pokoknya percaya gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan gitu. Jadi dogma atau doktrin itu udah bad name gitu ya, negatif sekali, apalagi orang sekuler. Ada doktrin Kristus, saya nggak mau dengar. Loh, kenapa nggak mau dengar? Ini kan pemaksaan, pokoknya Kristus itu Tuhan, dia itu manusia, nggak ada argumen, pokoknya percaya. Nah itu terjadi karena gereja, saya nggak tahu gereja seperti apa aja yang melakukan. Cuma banyak gereja melakukan itu, pemaksaan bahwa ini doktrin yang benar. Nggak memberikan argumen, nggak memberikan waktu yang panjang untuk menjelaskan, nggak kasih kesabaran dan kelas atau khotbah atau apapun untuk memberitahu bahwa inilah ajaran yang benar. Nah tapi arti doktrin sebenarnya adalah teachings, pengajaran. Jadi pengajaran itu pastinya harus diberikan dengan argumen, dengan kesabaran, dan itu doktrin. Nah sayangnya orang salah ngerti kan, doktrin itu dipaksakan, dicekoki gitu biasanya. Padahal harusnya doktrin itu diajarkan dengan sabar gitu, sampai orang ngerti. Saya lihatnya gini ya, ketakutan belajar itu lebih bahaya daripada salah belajar. Saya nggak bilang boleh belajar doktrin, cuma gini, kalau kita belajar satu lalu kita sempit di situ ya, kita mungkin akan tersesat loh. Cuma kalau kita mau belajar terus, mau lihat misalnya, kamu belajar apa? Saya belajar teologi A. Sudah cukup di situ? Enggak, saya mau eksplorasi lagi ke yang lain. Nah itu yang bagus. Jadi kita belajar explore, tetapi jangan sampai ya liar gitu. Waktu kita explore, kita akan lihat ada yang ketat, ada yang enggak. Ada yang bukan ketat ya, apa sound itu apa ya? Stabil, ada yang enggak. Nah di dalam Alkitab, Paulus sering memakai sound doctrine, ajaran yang stabil. Nah ini yang akan kita dapat kalau kita mau belajar. Orang biasanya tersesat karena belajarnya separuh. Misalnya, kamu ikut gereja mana? Misalnya contoh ya, gereja ini, disensor nanti ini. Gereja ini, itu kan gereja sesat. Saya nggak rasa sesat, kenapa? Karena dia berhenti belajar di situ. Saya udah dapat dari pendetaku bahwa gereja ini mengajarkan begini dan saya cocok. Tapi dia nggak explore. Nah kalau dia explore, dia akan lihat ajaran sebelumnya ternyata nggak sound, nggak ketat, nggak stabil, gampang goyah. Nah itu sebabnya kalau dia belajar lagi, nanti lama-lama dia akan temukan kerangka yang benar gitu. Jadi ya bagi saya sih eksplorasi itu caranya untuk kita nggak terpapar ke doktrin yang salah dan berhenti di situ.